Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azila Moyafija dan rekan saya Suci Rimadiani sebagai pembuat materi. Kami dari program studi informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep manajemen proses. Yang pertama, ada pengertian proses. Manajemen proses dalam konteks sistem operasi adalah serangkaian teknik dan mekanisme yang digunakan untuk mengelola proses-proses yang berjalan dalam sistem komputer. Proses adalah unit dasar eksekusi dalam sistem operasi yang terdiri dari instruksi, data, dan status yang diperlukan untuk menjalankan program. Berikutnya ada model proses perangkat lunak yang terdiri dari model waterfall dan model agile. Model waterfall salah satu model pengembangan perangkat lunak yang paling tradisional dan linear. Yang kedua ada model agile, berfokus pada pengembangan perangkat lunak yang fleksibel, responsif, dan iteratif. Tim pengembangan bekerja dalam siklus pendek atau sprint, seringkali 2 hingga 4 minggu, untuk menghasilkan instrumen fungsional dari perangkat lunak. Berikutnya ada langkah-langkah dalam manajemen proses perangkat lunak. Yang pertama ada perencanaan, menetapkan tujuan, sumber daya, dan jadwal proyek. Analisis kebutuhan, mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna. Yang kedua ada desain, merancang arsitektur perangkat lunak dan spesifikasi sistem. Pengembangannya, mengimplementasikan kode sesuai dengan desain. Yang ketiga ada pengujian, memastikan kualitas perangkat lunak melalui pengujian fungsional dan non-fungsional. Berikutnya ada proses control block atau PCB. Elemen utama dalam PCB ada identitas proses, termasuk ID proses atau PID, dan nama proses. Fungsi dari PCB, manajemen proses memungkinkan sistem operasi untuk melacak dan mengelola berbagai proses yang berjalan secara bersamaan. Struktur dari PCB seringkali disimpan dalam struktur data seperti linked list atau tabel, di mana setiap proses memiliki satu entry PCB. Contoh penggunaan dari PCB, ketika proses operasi melakukan context switch atau pengalihan konteks antara proses, informasi dari PCB proses sedang berjalan disimpan, dan PCB proses yang akan dijalankan berikutnya diambil untuk memulihkan status dan melanjutkan eksekusi. Berikutnya ada thread. Thread adalah unit terkecil dari pemrosesan yang dapat dijadwalkan oleh sistem operasi. Sebuah thread merupakan bagian dari proses yang dapat dijalankan secara independen dan dapat berbagi sumber daya dengan thread lain dalam proses yang sama. Karakteristik dari thread itu ringan. Thread lebih ringan dibandingkan dengan proses karena memiliki overhead yang lebih rendah. Jenis-jenis dari thread ada kernel thread, dikelola oleh sistem operasi. Di setiap thread memiliki entry dalam tabel sistem operasi. Yang berikutnya ada user thread, dikelola oleh user-user level liberius. Sistem operasi tidak mengetahui adanya thread ini. Selanjutnya ada manfaat menggunakan thread. Peningkatan responsivitas pada aplikasi GUI. Thread dapat menjaga antarmuka pengguna tetap responsif dengan memindahkan proses berat ke thread berpisah. Ada pemrograman thread, sinkronisasi untuk menghindari kondisi balapan, mekanisme sinkronisasi seperti Muntex, Smartboard, dan Schintical Section digunakan. Komunikasi antar thread. Thread dapat berkomunikasi melalui shared memory atau messenger passing. Ada tantangan dalam penggunaan thread. Kondisi balapan terjadi ketika 2 atau lebih thread mengakses data bersama secara bersamaan dan setidaknya satu thread mengubah data tersebut. Ada contoh penggunaan dari thread. Menangani permintaan klien secara bersamaan menggunakan thread terpisah untuk setiap permintaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan untuk materi ini. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.